Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 48. Jelit Heng yang sudah mengambil pakaiannya, ternyata tidak sampai hati mengatakannya sebelum ia meninggalkan Lumban. Ia tidak mau merusak citra anak-anak Lumban tentang dirinya, yang dengan demikian akan dapat merusak keakraban hubungan apabila pada suatu saat ia benar-benar kembali, karena ia memang merasa harus menghindarkan diri dari kehidupan yang tentu akan disusun oleh anak muda yang menamakan dirinya Darwerdi itu dengan anak gadis Kiai Kanti yang bernama Swasti. Aku memang harus menyingkir dari jalan hidup mereka, berkata Jelit Heng kepada diri sendiri, betapapun pahitnya. Sebenarnya lah bahwa ia memang tidak mempunyai pilihan lain daripada berbuat demikian. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, orang yang berada di Lumban itu pun telah mempersiapkan diri untuk pergi ke Demak. Mereka berniat untuk menyelesaikan persoalan pusaka dan harta benda itu secepatnya. Namun justru karena itu, maka mereka tidak sempat untuk melihat orang-orang di sekitar mereka. Meskipun masing-masing menyadari bahwa orang-orang yang berada di Lumban itu sebagian tentu mempergunakan wujud yang lain dari pribadi mereka sendiri, tetapi seakan-akan mereka bersepakat untuk tidak menyinggungnya. Mereka tidak pernah saling bertanya, siapakah sebenarnya nama mereka masing-masing. Dan untuk apakah sebenarnya mereka berada di Lumban. Pada saat terakhir, orang-orang yang masih saling tersamar itu telah bersepakat untuk dalam keadaan mereka, pergi ke Demak. Karena sebenarnya lah bahwa kedudukan masing-masing telah mulai dapat diraba. Bahkan ada di antara mereka yang telah dengan pasti menyatakan dirinya sendiri. Kami menitipkan orang-orang yang telah kami tawan selama ini, berkata Rahu kepada anak-anak muda Lumban. Selanjutnya, kalian tidak perlu cemas. Yang mulia telah kehilangan sebagian besar dari kemampuannya. Yang lain masih berada dalam keadaan lemah, lahir dan batin. Sementara itu, jika kalian, anak-anak Lumban Wetan dan Lumban Kulon bersatu, maka kekuatan kalian ternyata akan dapat dibanggakan seandainya ada pihak-pihak yang ingin mengganggu kalian. Anak-anak muda Lumban itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa tidak akan ada gunanya lagi berselisih di antara mereka. Meskipun di dasar hatinya yang paling dalam, Nugata masih merasa kurang adil bahwa air yang mengalir di sungai itu dibagi sama untuk Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Tetapi ia sudah berusaha untuk dapat menerima keadaan itu. Ketika sebuah iring-iringan meninggalkan Lumban, maka kedua buyut yang tua itu pun telah melepas mereka. Namun dalam pada itu Jelit Heng telah berkata kepada kedua buyut, Ibuyut di Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Jika hari ini kami minta diri, maka beberapa hari mendatang, aku akan kembali lagi. Mungkin aku akan datang sendiri, karena aku memang anak Lumban meskipun agak lama aku pernah meninggalkan Lumban menjelang masa dewasaku. Kedua buyut yang tua itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu Ki Buyut di Lumban Wetan pun berkata, kami selalu menunggu kehadiranmu kembali Jelit Heng. Meskipun kau telah membuat kami tercengang dan heran, bahkan kadang-kadang timbul pula pertanyaan tentang kau yang sebenarnya, namun kau sudah aku anggap sebagai anak kabuyutan Lumban. Jika kau tersedia untuk kembali, maka kami akan merasa sangat berbahagia. Aku akan kembali Ki Buyut, aku merasa bahwa hidupku hanya akan berarti jika aku berada di Lumban. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia mengerti gejolak perasaan anak muda itu. Ia melihat kekecewaan yang mendalam. Namun orang tua itu tidak banyak dapat membantunya. Ia menyadari sifat dan tabiat anak gadisnya pula. Karena itu, untuk sementara maka yang paling baik bagi Kiai Kanti adalah berdiam diri menanggapi persoalan anak gadisnya. Selama persoalannya tidak menjadi gawat, maka ia tidak akan banyak ikut mencampurinya. Namun menilik sikapnya, maka Jelit Heng akan lebih banyak melihat kepahitan itu ke dalam dirinya sendiri. Meskipun ia seekor banteng di arena pertempuran, namun agaknya ia seorang yang dapat mengerti tentang perasaan seseorang, meskipun itu akan berakibat pedih bagi dirinya sendiri. Dalam pada itu, maka semakin lama iring-iringan itu pun menjadi semakin jauh dari Lumban. Mereka sudah melampaui Bukit Gundul dan memandang bukit berhutan dari jarak yang tidak terlalu dekat. Kiai Kanti yang berkuda di sebelah Jelit Heng itu pun berkata, aku pun akan kembali ke bukit itu. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Kiai Kanti sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling ke arah bukit itu sambil berkata, kami masih dapat berbuat sesuatu dengan air di atas bukit itu.
Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya kita tidak boleh merampas air itu seluruhnya sehingga orang-orang yang juga tergantung dari air itu di tempat yang jauh, setelah air itu muncul dari dalam tanah, akan menjadi kekeringan seperti orang-orang Lumban sebelumnya. Jelitheng mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu iring-iringan orang berkuda itu pun menjadi semakin jauh pula. Dengan kuda-kuda yang baik mereka dapat dengan cepat menempuh perjalanan. Kuda-kuda yang sebagian dapat mereka peroleh dari orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Kendali Putih atau orang-orang Pusparuri yang dapat mereka tangkap. Dan sebagian mereka dapat dan lumban atau kuda-kuda mereka sendiri yang memang sudah baik. Namun dalam pada itu, adalah di luar dugaan mereka, bahwa sekelompok orang-orang yang termasuk di antara mereka yang menginginkan pusaka dan harta benda itu telah menunggu. Sekelompok orang-orang yang seperti orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Kendali Putih dan Pusparuri, merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut pusaka dan harta benda itu. Mereka akan melalui pinggir hutan itu, berkata salah seorang dari mereka. Perhitungan kita tepat. Mereka benar-benar meninggalkan Lumban. Tentu pangeran itu ada di antara mereka. Kita sudah yakin dan pasti, sebagaimana yang kita dengar pada saat-saat terakhir, bahwa sebenarnya pangeran itulah yang mengetahui di mana pusaka itu disimpan. Dan kita tentu saja tidak akan percaya seandainya pangeran itu dengan mudahnya melemparkan tanggung jawabnya, dengan mengatakan bahwa pusaka dan harta benda itu telah dikembalikan ke Demak. Belum ada keterangan tentang hal itu yang telah dinyatakan oleh Demak, berkata yang seorang. Kita harus bersiap-siap. Mereka akan kita hancurkan, kecuali Pangeran Senawasesa itu, berkata kawannya, laporkan kepada Ki Lurah, bahwa mereka telah datang. Seorang di antara mereka pun kemudian menuju ke tempat kawan-kawannya yang lain menunggu. Mereka berada di dalam gerumbul-gerumbul perdu liar di sebelah hutan yang tidak terlalu besar, sehingga dengan demikian mereka cukup tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan yang cukup tinggi. Mereka benar-benar datang, berkata orang itu kepada seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis berambut jarang. Orang itu tersenyum. Sambil berdiri ia berkata, bersiaplah. Kita akan menghadapi tugas yang berat. Setelah kita jemu menunggu, bahkan hampir saja persediaan bekal kita habis, mereka baru datang. Jika tertunda semalam saja lagi, aku kira aku tidak sabar lagi menunggu, dan mencari mereka ke padukuhan Lumban, meskipun dengan demikian kita harus memperhitungkan anak-anak muda kabuyutan itu. Iring-iringan mereka cukup besar, Ki Lurah, sambung orang yang melaporkan. Berapa orang? Bertanya orang yang disebut Ki Lurah itu. Belum pasti. Tetapi kira-kira 10 orang atau lebih sedikit, jawab orang itu. Orang yang disebut Ki Lurah itu tersenyum. Katanya, perhitungan kita selalu tepat. Aku mempersiapkan 25 orang untuk menghadapi mereka. 25 orang pilihan. Orang-orang kita memang tidak sebanyak orang-orang Sanggar Gading, Kendali Putih dan Pusparuri yang hancur itu. Tetapi orang-orang kita memiliki bekal yang lebih baik dari mereka. Kehancuran mereka yang sudah kita perhitungkan itu telah membuka jalan bagi kita untuk menguasai segala-galanya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang akan lewat. Sementara itu, iring-iringan orang berkuda itu menjadi semakin mendekati hutan. Mereka tidak dapat berpacu sepenuhnya, karena di antara mereka terdapat Endang Srini yang belum terampil berkuda. Bahkan kadang-kadang iring-iringan itu harus menunggunya dalam keadaan tertentu. Sekarang, berkata orang yang disebut Ki Lurah itu, kita akan menghentikan mereka, begitu mereka berada di tepi hutan. Ki Lurah itu pun kemudian dengan para pengikutnya telah keluar dari gerumbul-gerumbul liar. Dengan cepat mereka melintasi jarak yang pendek, menuju ke ujung hutan. Mereka sengaja tidak membawa kuda-kuda mereka yang tersembunyi di rimbunnya batang-batang perdu, karena jika mereka harus bertempur di dalam hutan, kuda-kuda itu hanya akan mengganggu saja. Kehadiran mereka telah mengejutkan setiap orang di dalam iring-iringan itu. Apalagi ternyata bahwa orang-orang yang keluar dari gerumbul perdu di sebelah hutan itu adalah prajurit-prajurit Demak. Pangeran Sanawasesa menjadi tegang. Namun ia pun memberi isyarat agar iring-iringan itu berhenti. Prajurit-prajurit Demak, desis Pangeran Senawasesa. Nampaknya memang demikian, sahut Ki Ajar Cinde Kuning. Orang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis itu berjalan di paling depan.
Sambil tersenyum ia mendekati iring-iringan itu. "Selamat bertemu pangeran," sapa orang itu. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Dipandangi orang itu tajam-tajam. Ingatannya mulai meraba wujud orang itu. Karena ia merasa pernah mengenalnya. "Apakah pangeran lupa kepadaku?" "Berapa lama pangeran meninggalkan Demak?" bertanya orang itu. "Apakah aku berhadapan dengan Rangga Sutatama?" bertanya Pangeran Senawasesa kemudian. "Tepat pangeran," jawab orang itu, "ternyata pangeran masih ingat kepadaku." Pangeran Senawasesa pun kemudian memberi isyarat kepada orang-orang di dalam iring-iringannya untuk turun dari kuda mereka. Dawerdi ternyata kurang cepat menolong ibunya, karena Swasti yang cekatan telah mendahuluinya membantu Endang Srini turun dari kudanya. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa pun mendekati orang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis, yang oleh kawan-kawannya disebut Kilurah, namun yang oleh Pangeran Senawasesa dikenal bernama Rangga Sutatama itu. "Apakah yang kalian lakukan di sini?" bertanya Pangeran Senawasesa. "Pangeran," jawab Rangga Sutatama, "aku mendapat perintah dari Panglima Wira Tamtama Demak untuk melacak pangeran. Pimpinan keprajuritan Demak sudah mendapat keterangan bahwa pangeran berada di Lumban. Bahkan pangeran berada dalam kesulitan. Kami mendapat perintah untuk menemukan pangeran dan membawa kembali ke Demak." "Terima kasih," jawab Pangeran Senawasesa, "aku memang akan kembali ke Demak. Aku sudah terbebas dari segala macam kesulitan. Orang-orang yang sekarang bersamaku adalah orang-orang yang telah menolong aku, membebaskan aku dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Rangga Sutatama mengangguk-angguk. Dipandanginya orang cacat yang berada di sebelah Pangeran Senawasesa dan seorang tua lainnya yang berdiri termangu-mangu. "Mereka adalah orang-orang yang banyak berjasa," berkata Pangeran Senawasesa. "Sekedar memberikan beberapa keterangan," jawab Ki Ajar Cinde Kuning. "Terima kasih Kisanak," berkata Rangga Sutatama. "Lalu, jika demikian, maka kewajiban kalian akan berakhir di sini. Biarlah kami yang ditugaskan oleh Panglima Wira Tamtama Demak menjemput Pangeran Senawasesa menerimanya di sini. Kami akan membawa Pangeran Senawasesa ke Demak dan langsung menghadap Sultan, karena seisi istana telah mencemaskan hilangnya Pangeran Senawasesa." "Biarlah mereka ikut bersama kami," jawab Pangeran Senawasesa. "Aku ingin menyampaikan kepada Sultan, apa yang telah mereka perbuat selama aku dalam kesulitan." Rangga Sutatama itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Itu tidak perlu pangeran. Aku adalah petugas yang ditunjuk oleh Sultan, sehingga apa yang aku lakukan adalah atas nama Sultan sendiri. Jika aku menerima orang-orang ini, maka berarti bahwa mereka telah diterima pula oleh Sultan. Meskipun demikian aku berjanji bahwa pada suatu saat, semuanya tentu akan dipanggil menghadap Sultan untuk diterima dan barangkali ada sesuatu yang dapat disampaikan oleh Sultan kepada mereka sebagai hadiah." "Kau salah Kirangga," jawab pangeran, "mereka sama sekali tidak memerlukan hadiah itu. Tetapi mereka memang seharusnya dibawa menghadap. Sekedar untuk memperkenalkan diri, dan sebagai laporan yang dapat aku berikan kepada Sultan tentang pusaka dan tentang apa yang telah mereka lakukan." Tetapi Rangga Sutatama itu tertawa. Katanya, "Sudahlah pangeran. Sebaiknya kita memikirkan persoalan yang jauh lebih besar bagi Demak. Hal-hal kecil seperti itu akan dapat kita pikirkan kemudian. Apalagi mereka tidak memerlukan hadiah bagi pertolongan yang telah mereka berikan kepada pangeran." "Kirangga," berkata Pangeran Senawasesa, "apa salahnya, dan apakah sebenarnya keberatanmu, jika mereka, aku bawa menghadap, karena mereka benar-benar telah berbuat sesuatu bagiku dan bagi keselamatan pusaka itu sendiri?" "Memang tidak ada keberatan apapun juga pangeran, kecuali bahwa kedatangan sekian banyak orang di istana memerlukan satu syarat penerimaan tersendiri. Karena itu, maka sebaiknya untuk sementara pangeran sendiri sajalah yang menghadap. Mereka akan diundang pada kesempatan lain dengan persiapan tersendiri. Karena kedatangan mereka kali ini tidak akan banyak manfaatnya. Bahkan mungkin mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sultan sendiri." Tetapi ternyata Pangeran Senawasesa menjawab, "Kami akan tetap pada pendirian kami. Kami akan menghadap bersama-sama." Wajah Rangga Sutatama menjadi tegang. Namun ia masih mencoba tersenyum sambil berkata, "Pangeran,
Bagaimana jika aku katakan, bahwa karena aku mengemban perintah Sultan, maka aku dapat menyebut diriku mempunyai kekuasaan sebagai limpahan kekuasaan Sultan? Pangeran Senawasesalah yang kemudian menjadi tegang. Kemudian dengan nada dalam ia berkata, kau memang aneh Kirangga. Apakah sebenarnya yang kau kehendaki dengan kekuasaanmu yang kau anggap telah dilimpahkan oleh Sultan kepadamu? Bukan apa-apa pangeran. Tetapi aku memang mendapat tugas untuk membawa pangeran menghadap. Hanya pangeran. Tidak dengan siapapun juga, karena pangeran tentu tahu, bahwa masalah yang ada pada pangeran adalah masalah yang cukup gawat, jawab Rangga Sutatama, karena itu, sudahlah. Pangeran jangan berkeras. Bukankah pangeran sudah mengetahui rumah orang-orang itu? Atau mungkin padepokannya atau padukuhan tempat mereka tinggal? Pangeran Senawasesa benar-benar menjadi tegang. Namun dalam ketegangan itu, Rahu telah melangkah mendekati Rangga Sutatama. Namun ia tidak cepat dapat dikenal karena wujud pakaiannya. Nampaknya Rahu benar-benar seseorang dari lingkungan padepokan yang disebut oleh Pangeran Senawasesa banyak berjasa. Kisanak, berkata Rahu kemudian, kau menimbulkan keraguan-raguan pada diri Pangeran Senawasesa dan kami semuanya. Kami memang tidak ingin menghadap Sultan untuk menerima hadiah karena sikap kami. Tetapi kami hanya ingin meyakinkan diri, bahwa segalanya memang telah selesai dengan tuntas. Kau jangan ikut campur Kisanak. Aku menghormati kau, karena kau menurut Pangeran Senawasesa adalah satu dari orang-orang yang telah berjasa. Tetapi jika kau mengambil sikap tersendiri, maka aku pun dapat mengambil sikap tersendiri pula, jawab Rangga Sutatama. Rahu memandang Kirangga itu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Pangeran Senawasesa. Aku mengerti, bahwa pangeran menjadi bimbang, bahkan curiga. Aku pernah menyarankan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Lumban itu ke Demak. Kemudian akan datang sekelompok prajurit yang akan dapat mengamankan segalanya. Kini pangeran benar-benar bertemu dengan yang nampaknya seperti prajurit Demak. Tetapi percayalah pangeran, bahwa bukan inilah yang aku maksudkan. Pangeran Senawasesa memandang Rahu sejenak, kemudian Rangga Sutatama dan para prajurit Demak yang berdiri berjajar di belakang Rangga Sutatama. Apa maksudmu Kisanak? Bertanya Pangeran Senawasesa, aku memang mengingat sekilas kata-katamu tentang prajurit Demak itu. Dan kehadiran prajurit Demak kali ini memang dapat aku hubungkan dengan apa yang kau katakan itu, tentu saja dengan kecurigaan yang tajam. Rahu mengangguk-angguk. Katanya, untunglah bahwa rencana itu sudah kita batalkan. Namun di luar dugaan, bahwa kita benar-benar bertemu dengan prajurit-prajurit Demak dalam tugas yang mencurigakan. Rangga Sutatama tiba-tiba memotong, siapa kau Kisana? Dan apa sebenarnya yang kau katakan itu? Kirangga Sutatama, jawab Rahu kemudian, ternyata kau masih mampu mengelabui Pangeran Senawasesa. Memang mungkin sekali Pangeran Senawasesa tidak tahu apa yang terjadi atas dirimu pada saat-saat terakhir. Tetapi aku tahu sepenuhnya, meskipun aku berada di luar lingkungan istana untuk waktu yang lama. Tetapi orang yang aku sebut Semi, merupakan penghubung yang sangat baik. Apa yang kau katakan itu? Bertanya Kirangga Sutatama. Baiklah. Pertama aku ingin bertanya, jika benar kau mendapat perintah, dan bahkan dengan limpahan kekuasaan dari Sultan, apakah kau dengan pertanda perintah itu? Aku tidak melihat tunggul atau pertanda lain yang dapat meyakinkan, bahwa kau memang mendapat limpahan kuasa dari Sultan, berkata Rahu kemudian. Yang kedua, coba katakan, apakah kau masih seorang senapati penuh dari pasukan Demak sebagaimana nampak kau bawa saat ini? Ketiga, jika kau benar-benar bertugas kau sudah berbuat banyak kesalahan, karena sebenarnya kau tidak berbuat apa-apa bagi kepentingan Pangeran Senawasesa. Wajah Kirangga Sutatama menjadi merah membara. Dipandanginya orang yang berdiri di hadapannya. Sejenak ia bagaikan membeku. Namun kemudian ia berkata, kau? Ya. Kau tentu mengenal aku. Dan aku pun mengenal kau dengan baik. Juga mengenal kedudukanmu yang sebenarnya. Pangeran Senawasesa memang mengenalmu, tetapi tidak mengenal keadaanmu yang sebenarnya. Apalagi untuk beberapa saat lamanya Pangeran Senawasesa tidak berada di Demak, dan sebelumnya Pangeran memang sedang sakit. Dengan demikian maka Pangeran Senawasesa dalam keadaan sakit pada waktu itu, tidak menghiraukan apa yang terjadi dengan kau, berkata Rahu kemudian. Wajah orang itu menjadi semakin tegang.
Namun kemudian ia pun menggeretakkan giginya sambil berkata, tikus buruk. Kenapa kau berada di sini? Apakah kau perlu mengerti? Jika aku mengatakan bahwa aku bertugas atas nama Demak, kau juga akan bertanya apakah aku membawa pertanda perintah itu, bertanya Rahu, kau gila. Kau sudah mencairkan seluruh rencanaku, garam orang yang bernama Rangga Sutatama itu. Katakan kepada pangeran tentang dirimu, berkata Rahu kemudian. Persetan. Aku tidak peduli. Aku membawa pasukan, jawab Kirangga Sutatama. Pangeran Senawasesa mendengarkan pembicaraan itu. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Pangeran, berkata Rahu, meskipun pangeran mengenalnya, tetapi aku kira pangeran tidak sempat memperhatikan keadaannya, sebagaimana pangeran tidak memperhatikan prajurit-prajurit yang lain di Demak. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk kecil. Ketahuilah pangeran, berkata Rahu kemudian, Kirangga Sutatama telah mendapat hukuman dari panglimanya. Aku sudah mendapat pemberitahuan justru karena Kirangga berusaha untuk memecahkan persoalan pusaka yang hilang itu di luar tugas yang sebenarnya harus dilakukannya. Seorang penghubung yang aku percaya telah memberikan beberapa nama yang diragukan kesetiaannya. Aku mendapat pemberitahuan itu, justru karena aku mengemban tugas sandi. Tetapi tiba-tiba saja Kirangga Sutatama tertawa. Katanya, aku tidak berkeberatan semuanya itu kau katakan. Aku pun tidak akan ingkar. Bahkan aku akan mempertanggungjawabkan semua tindakanku sekarang ini. Kirangga, berkata Rahu, kau sudah menyalahgunakan kedudukanmu. Tetapi Kirangga tertawa semakin keras. Katanya, tetapi Kisanak. Jika kau menuduh aku menyalahgunakan kedudukanku, maka kenapa kau tidak menuduh bahwa Pangeran Senawasesa melakukannya pula? Kenapa kau dapat berkata begitu, desak Rahu. Jangan berpura-pura bodoh. Kau adalah seorang petugas sandi. Tetapi mungkin memang ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Khususnya tentang Pangeran Senawasesa itu sendiri, jawab Rangga Sutatama. Wajah Rahu menjadi tegang. Namun kemudian ia mengerti maksud Kirangga Sutatama, karena seperti yang dikatakan sendiri oleh Pangeran Senawasesa, bahwa sebenarnya terbersit pula satu keinginan untuk memiliki sendiri pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Tetapi sebelum Rahu menjawab, Kirangga Sutatama telah berkata, apakah kau kira bahwa Pangeran Senawasesa dalam hal ini bertindak jujur? Ya, tiba-tiba jawab Rahu tegas. Tetapi Kirangga tertawa semakin keras. Katanya, aku kira kehadiranmu di sini bukan karena tugas sandimu. Tetapi agaknya kau juga telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukanmu. Apakah kau sedang melindungi Pangeran Senawasesa dan kau akan mendapat sebagian dari harta benda itu? Kau salah Kirangga, jawab Rahu, Pangeran Senawasesa telah bertindak jujur. Ia telah siap menyerahkan semuanya itu kepada Sultan. Tetapi tentu tidak kepadamu, omong kosong, berkata Kirangga. Jangan berlaku kasar Kirangga, sahut Pangeran Senawasesa, tetapi baiklah aku berterus terang. Memang ada keinginanku untuk memiliki pusaka dan lebih-lebih harta benda itu semula. Tetapi pada saat terakhir, ternyata bahwa hatiku telah mendapat cahaya terang. Aku melihat satu kepentingan yang jauh lebih besar dari kepentinganku pribadi. Kepentingan negara yang sedang tumbuh ini harus mendapat tempat jauh lebih baik di setiap hati penghuninya, termasuk aku. Kesadaran inilah yang telah mendorongku untuk berkata berterus terang. Tetapi tidak kepada siapapun juga. Kecuali kepada Sultan sendiri. Terus terang aku tidak dapat mempercayai siapapun juga pada saat seperti sekarang ini di mana pegangan hidup sedang berguncang. Termasuk aku sendiri, Pangeran Senawasesa itu berhenti sejenak, lalu, nah, bukankah dalam rangka itu Kirangga mengaku menerima tugas untuk melindungi aku? Jika aku berada di tangan Kirangga seorang diri, maka Kirangga akan dapat memeras keteranganku. Begitu? Katakan itu? Ternyata jawab Kirangga Sutatama itu mengejutkan. Katanya, iya. Dugaan pangeran tepat. Aku memang menghendaki pangeran hidup-hidup. Aku ingin memeras keterangan pangeran tentang pusaka itu. Aku sudah mendengar apa yang terjadi dengan orang-orang Sanggar Gading, Kendali Putih dan yang terakhir orang-orang Pusparuri. Tetapi aku tidak akan berbuat sebodoh mereka. Bagaimanapun juga anak-anak muda Lumban harus diperhitungkan. Tetapi di sini, kita tidak akan diganggu oleh anak-anak muda Lumban.
Tetapi dari mana kau mendapatkan pakaian keprajuritan sekian banyaknya? Bertanya Rahu. Jangan sebodoh itu. Setiap kali kau menunjukkan kedunguanmu. Sebagian dari mereka memang prajurit yang dianggap bersalah seperti aku. Tetapi sebagian dari mereka adalah orang-orang di luar keprajuritan. Untuk mendapat pakaian bagi mereka tidak terlalu sulit. Aku dapat merampok atau mencuri di gedung penyimpanan pakaian. Wajah Rahu jadi merah membara. Dipandanginya Kirangga Sutatama dengan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Namun sebelum Rahu berbuat sesuatu, Jelit Heng bergeser mendekatinya sambil berkata, Rahu, jika kau mempunyai wewenang untuk bertindak, apalagi yang masih akan kau tunggu? Kita tidak mempunyai pilihan lain menghadapi orang ini. Siapa lagi orang ini? Bertanya Kirangga. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan tatanan keprajuritan di Demak. Tetapi aku muak melihat tampang dan sikapmu, geram Jelit Heng. Kirangga mengerutkan keningnya. Kata-kata Jelit Heng ternyata menusuk perasaannya. Dengan nada geram ia berkata, kau jangan menjadi gila seperti itu anak muda. Jika kau belum mengenal aku, bertanyalah kepada Pangeran Senawasesa. Ia akan menceritakan serba sedikit, siapakah Rangga Sutatama itu. Aku sudah tahu tentang kau serba sedikit. Kau adalah seorang senapati Demak yang sudah kehilangan hak sebagai seorang senapati. Nah, apalagi, sahut Jelit Heng. Kemarahan Kirangga hampir tidak tertahankan lagi. Namun ia masih memikirkan kepentingannya dalam keseluruhan. Karena itu, maka katanya, aku tidak peduli tentang kau. Tetapi aku minta kepastian Pangeran Senawasesa, bahwa ia akan menyerah kepadaku, tidak, potong Rahu. Sementara itu Pangeran Senawasesa pun menyahut, jangan menganggap aku terlalu rendah seperti itu. Kau tahu bahwa aku pun seorang prajurit. Dan aku pun seorang senapati perang. Bagus, geram Kirangga Sutatama, jadi kami harus mempergunakan kekerasan untuk memaksa pangeran mengikuti kami. Selebihnya kami akan memaksa pangeran untuk berbicara dengan cara kami. Aku masih mempunyai beberapa pilihan, jawab Pangeran Senawasesa. Membunuhmu atau melepaskan diri dari pertempuran yang dapat saja terjadi atau mati dibunuh. Pilihan untuk menyerah sama sekali tidak terpikirkan olehku. Jika pangeran sudah kehilangan kesempatan untuk melawan dan tidak mungkin untuk melarikan diri, maka pangeran tentu akan tidak mempunyai pilihan lagi, jawab Kirangga Sutatama. Aku tetap pada pendirianku, jawab Pangeran Senawasesa. Kirangga Sutatama pun kemudian memandang berkeliling. Dia matinya orang-orang yang dikatakan telah menolong Pangeran Senawasesa itu. Dua di antara mereka adalah perempuan. Jika pangeran ingin melawan, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia saja. Pangeran telah berkhianat kepada orang-orang yang telah menolong pangeran. Karena dengan Kisanak, berkata Rahu kemudian, kau menimbulkan keraguan-raguan pada diri Pangeran Senawasesa dan kami semuanya. Kami memang tidak ingin menghadap Sultan untuk menerima hadiah karena sikap kami. Tetapi kami hanya ingin meyakinkan diri bahwa segalanya memang telah selesai dengan tuntas. Sikap yang demikian itu berarti orang-orang yang telah menolong pangeran ini pun akan mati pula. Padahal pangeran dapat bersikap lain, sehingga orang-orang itu akan selamat. Satu pikiran gila, potong Jelit Heng, kau sangka permainan kata-katamu itu dapat mempengaruhi tekad kami. Kirangga Sutatama memandang Jelit Heng dengan kemarahan yang tidak tertahankan. Dengan keras ia berkata, mulutmu lah yang pertama-tama akan dibungkam. Persetan, jawab Jelit Heng. Ternyata bahwa gejolak perasaan Jelit Heng tanpa disadari telah tersalur pada sikapnya menghadapi Kirangga Sutatama. Kekecewaannya menghadapi kenyataan, bahwa gadis lereng bukit itu lebih dekat dengan Darwerdi telah membuat hatinya bagaikan gerabah yang mudah sekali pecah. Namun dalam pada itu, selagi Jelit Henglah yang sudah siap untuk meloncat menyerang Kiai Kanti telah berkata, apakah kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan kekerasan? Kiai melihat sendiri sikap yang gila itu, jawab Jelit Heng. Jika memang harus demikian, sebaiknya kita bersikap lebih hati-hati. Kita masih harus berusaha menempatkan diri pada keadaan yang belum banyak kita ketahui, berkata Kiai Kanti kemudian. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti, bahwa Kiai Kanti berusaha memperingatkannya, agar ia tidak menuruti gejolak perasaannya. Sementara itu Pangeran Senawasesa berkata, baiklah Kirangga Sutatama. Jika kau berkeras untuk memaksa aku, maka aku akan melawan.
Orang-orang yang datang bersamaku telah menunjukkan kepadaku bahwa mereka berbuat apa saja untuk menolongku. Jika kali ini aku masih memerlukannya, maka mereka pun tentu tidak akan berkeberatan. Baik. Bersiaplah. Kita akan segera mulai dengan permainan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tetapi jika kami sudah mulai, maka kematian tentu tidak akan dapat dihindarkan lagi. Pangeran Senawasesa tidak menjawab. Tetapi ia justru berbicara kepada orang-orang yang bersamanya, Kisanak. Sekali lagi kita dihadapkan pada keadaan yang tidak kita kehendaki. Tetapi aku sudah bertekad untuk menghadapi langsung Sultan di Demak. Karena itu, maka aku pun bertekad untuk menentang segala hambatan. Aku mohon bahwa Kisanak sekalian masih tetap pada sikap kalian sebelumnya. Ki Ajar Cinde Kuning mengangguk-angguk sambil berkata, Pangeran. Yang terpenting adalah menyelamatkan pusaka itu sehingga kembali kepada yang berhak. Karena itu, maka kita akan menghadapi segala hambatan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Ki Ajar. Aku pun yakin akan sikap Kisanak semuanya. Karena itu, aku pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan, berkata Pangeran Senawasesa. Dalam pada itu, Kiai Kanti pun telah berbisik kepada anak gadisnya, lindungi perempuan itu. Swasti pun mengangguk. Namun ketika ia menempatkan diri, di luar keinginannya, Darwerdi pun telah bersiap melindungi ibanya pula, karena ia pun melihat kemungkinan yang bakal terjadi. Di luar sadarnya, Jlit Heng memandangi keduanya. Terasa jantungnya berdentang. Namun ia pun kemudian menggeram sambil menghadap ke arah orang-orang yang mengenakan pakaian keprajuritan itu. Dalam pada itu, Kirangga Sutatama pun segera memberi isyarat kepada orang-orangnya yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan tangannya ia memerintahkan orang-orangnya untuk berusaha mengepung Pangeran Senawasesa bersama kawan-kawannya yang menurut keterangannya telah menolongnya. Ibu Darwerdi pun menjadi cemas melihat perkembangan keadaan. Tetapi ketika ia melihat anaknya dan anak gadis yang luar biasa itu berdiri di sebelah-menyebelahnya, maka hatinya menjadi agak tenang. Pangeran, berkata Kirangga Sutatama, jangan menyesal bahwa semua orang akan binasa untuk menghilangkan jejak, kecuali Pangeran sendiri. Sementara itu, aku sendiri telah menempatkan diri sebagai lawan Pangeran Senawasesa, agar Pangeran dapat dikalahkan tanpa terluka segores kecil pun. Kau memang sombong sekali Kirangga, desis Pangeran Senawasesa. Aku berkata sebenarnya. Tentu Pangeran tahu. Siapakah Rangga Sutatama? Pangeran tentu pernah mendengar namaku di antara sederet nama senapati di Demak, termasuk para pangeran seperti Pangeran Senawasesa sendiri, sahut Kirangga Sutatama. Namamu tidak begitu besar seperti yang kau sangka sendiri Kirangga, desis Rahu, aku bukan orang yang terkenal seperti kau. Bahkan Pangeran Senawasesa belum mengenal aku sebelumnya. Tetapi itu memang sesuai dengan tugasku. Namun demikian, seandainya aku harus melawanmu sekarang ini, aku tidak akan gentar. Kirangga Sutatama tertawa. Katanya, sudahlah. Jangan merajuk seperti kanak-kanak. Aku sudah memilih lawan. Orang-orangku yang jumlahnya jauh lebih banyak itu akan menghancurkanmu. Rahu tidak sempat menjawab. Kirangga sudah memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk segera bergerak. Sejenak kemudian kepungan itu pun menjadi semakin sempit. Kirangga yang masih saja nampak tersenyum, berdiri di hadapan Pangeran Senawasesa sambil berkata, aku akan bertempur tanpa senjata. Agar dengan demikian aku tidak akan melukai Pangeran. Bagaimana jika akulah yang bersenjata? Bertanya Pangeran Senawasesa. Silahkan Pangeran. Itu adalah hak Pangeran di dalam pertempuran. Tetapi meskipun Pangeran bersenjata, arti senjata Pangeran itu tidak akan banyak, jawab Kirangga Sutatama. Namun ternyata bahwa Pangeran Senawasesa masih juga mempunyai harga diri menghadapi Kirangga yang tidak bersenjata. Karena itu, maka ia pun segera bersiap tanpa senjata pula. Dalam pada itu, Ki Ajar Cinde Kuning, Kiai Kanti dan orang-orang yang bersama mereka itu pun telah bersiap pula. Mereka menghadapi orang-orang yang berlipat jumlahnya. Namun demikian, mereka masih tetap mempunyai harapan untuk dapat keluar dari pertempuran itu, karena lawan mereka bukan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di dalam dunia kanuragan, kecuali Kirangga Sutatama itu sendiri. Namun ternyata bahwa Kirangga telah memilih lawan, seorang yang juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Sejenak kemudian maka gelang yang menyempit itu pun telah mulai bersentuhan dengan orang-orang yang berada di dalam lingkaran.
Jlitheng yang mempunyai persoalan sendiri di dalam dirinya itu tidak sabar lagi menghadapi orang-orang yang berpakaian prajurit itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Ternyata bahwa orang-orang itu memang mempunyai kemampuan seorang prajurit, karena memang ada di antara mereka yang seperti dikatakan Kirangga, adalah bekas-bekas prajurit yang melakukan kesalahan dan harus menanggalkan gelar keprajuritannya. Namun dalam pada itu, mereka sempat menghimpun diri dalam lingkungan yang hitam itu. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah mulai berkobar. Ternyata bahwa orang-orang yang mengawasi Pangeran Senawasesa itu pun telah membuat satu lingkaran yang menghadap keluar. Mereka berusaha menempatkan Ibu Darwerdi di dalam lingkaran yang akan dapat melindunginya. Darwerdi dan Swasti berada di depan perempuan itu, sementara yang lain pun segera menempatkan diri mereka masing-masing sebelah menyebelah, kecuali Jlitheng yang berusaha bertempur sejauh-jauhnya dari Swasti dan Darwerdi. Demikian pertempuran dalam jumlah yang tidak seimbang itu pun telah terjadi. Namun ternyata bahwa jumlah yang tidak seimbang itu tidak segera dapat menentukan akhir dari pertempuran itu. Setelah Kirangga Sutatama terlibat dalam pertempuran tanpa senjata melawan Pangeran Senawasesa, serta telah terjadi benturan kekerasan yang melingkar di seluruh arena itu, maka ternyata bahwa orang-orang yang berpakaian prajurit itu tidak dapat menentukan pertempuran itu menurut kehendak mereka. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka tiba-tiba saja mereka terkejut ketika seorang di antara mereka yang berada dalam kepungan itu berhasil meloncat keluar. Ketika beberapa orang mengejarnya, maka ia pun berusaha bergeser menjauhi putaran arena itu, sehingga telah terjadi lingkaran pertempuran tersendiri. 3 orang telah menyerangnya bersama-sama. Tetapi orang yang telah berhasil keluar dari kepungan itu berkata, "Jangan berbuat sesuatu yang dapat menghancurkan dirimu sendiri. Letakkan saja senjata kalian. Kalian tentu akan dimaafkan oleh Pangeran Senawasesa." Gila. Apakah kau kira cacatmu itu dapat menjadi pertanda bahwa kau adalah orang yang tidak terkalahkan, geram salah seorang lawannya. Tetapi orang yang harus bertempur melawan 3 orang lawan itu berkata, "Tentu tidak. Cacatku itu justru pertanda bahwa aku pernah mengalami nasib paling buruk di dalam lingkaran dunia kanuragan. Tetapi juga pelajaran yang sangat baik bagiku untuk menghadapi kalian bertiga." "Persetan," geram seorang di antara mereka. Dengan serta-merta maka ketiga orang lawannya itu pun telah mengerahkan tenaga mereka untuk segera mengakhiri pertempuran, sehingga mereka segera dapat membinasakan orang yang lain lagi. Tetapi orang cacat itu ternyata sangat lihat. Bahkan rasa-rasanya orang cacat itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Sementara itu Kiai Kanti masih tetap berada di dalam lingkaran. Sebenarnya jika ia menghendaki, ia akan dapat menyusul Ki Ajar Cindai Kuning keluar dari kepungan. Tetapi Kiai Kanti tetap berada di tempatnya. Bahkan Kiai Kanti ternyata telah mempergunakan senjatanya. Namun dengan demikian, maka Kiai Kanti telah membuat beberapa orang yang berdiri di hadapannya menjadi bingung. Senjata Kiai Kanti itu berputaran dengan cepat. Kadang-kadang yang nampaknya hanyalah gumpalan-gumpalan putih di seputarnya. Namun kadang-kadang senjata itu nampak seolah-olah telah berkembang menjadi beberapa pucuk senjata di beberapa pasang tangan yang bergerak bersama-sama. Di bagian lain dari pertempuran itu, Jlitheng telah mengerahkan segenap kemampuannya. Meskipun ia tidak memiliki kemampuan setinggi ilmu Kiai Kanti, tetapi dengan pedang tipisnya, Jlitheng adalah orang yang sangat berbahaya. Kirangga Sutatama menjadi heran menghadapi kenyataan itu. Ia sendiri terikat pada pertempuran melawan Pangeran Senawasesa, yang ternyata juga memiliki ilmu yang tinggi. Tanpa senjata Pangeran Senawasesa mampu mengimbangi ilmu Kirangga Sutatama, yang ternyata salah duga menghadapi kemampuan pangeran itu. Meskipun Kirangga Sutatama juga mengetahui bahwa Pangeran Senawasesa juga seorang senapati, tetapi ia terlalu percaya kepada diri sendiri. Keangkuhan dan kadang-kadang sifatnya yang adigang adiguna itulah yang membuatnya terlalu bernafsu untuk memiliki banyak dari yang dapat dicapainya dengan wajar. Sehingga karena itulah, maka kepercayaan Panglima Prajurit di Demak kepadanya menjadi cepat susut. Kenyataan yang demikian itulah yang membuatnya menjadi gelisah. Orang-orang yang datang bersama Pangeran Senawasesa, dan sama sekali tidak meyakinkannya, ternyata mampu melawan orang-orangnya. Bahkan orang cacat yang buruk itu telah meloncat keluar kepungan, sementara seorang tua yang lain dapat membuat orang-orang menjadi bingung. Sedangkan anak-anak muda bahkan seorang di antara kedua orang perempuan itu mampu juga bertempur dengan garangnya.
Siapakah iblis-iblis ini sebenarnya? Bertanya Ki Rangga Sutatama dengan jantung yang berdebar-debar. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Sambil meloncat menghindari serangan lawannya, ia berdesis, kau kira siapa mereka itu? Dari mana pangeran mendapat kawan-kawan yang berilmu iblis itu? Apakah mereka sekelompok penyamun atau sejenis itu? Atau orang-orang Sanggar Gading atau Kendali Putih atau Pusparuri yang pura-pura telah menyelamatkan pangeran, namun dengan demikian mereka mengharapkan hadiah yang besar dari Sultan di Demak. Mereka tidak mengharapkan apa-apa, jawab Pangeran Senawasesa, dan bukankah kau sudah mengetahui salah seorang dari mereka adalah justru seorang petugas sandi dari Demak? Kau kira bahwa seorang petugas sandi tidak dapat melakukan kerja rangkap? Bukankah banyak dijumpai seorang petugas sandi justru bekerja untuk kepentingan sekelompok penjahat yang paling buas, jawab Ki Rangga Sutatama. Pangeran Senawasesa justru tertawa. Katanya, kau sudah mulai dibayangi oleh kegelisahan yang sangat. Ki Rangga, mumpung belum terjadi sesuatu yang gawat. Jika kau membatalkan niatmu, maka aku berjanji untuk tidak melaporkan kelakuanmu ini kepada pimpinan prajurit di Demak. Kau juga sudah gila pangeran, berkata Ki Rangga. Apakah dalam keadaan seperti sekarang ini, kau akan mungkin meloloskan diri? Bagaimanapun juga jumlah orang di dalam satu medan akan mempunyai pengaruh yang menentukan. Betapapun juga tinggi ilmu iblis dari orang-orangmu, mereka tidak akan dapat melawan jumlah yang jauh lebih banyak. Tetapi belum lagi Ki Rangga Sutatama diam. Maka mereka mendengar keluhan tertahan dekat di sebelah mereka. Ternyata bahwa Rahu telah berhasil melukai seorang lawannya dan dengan demikian mendesak lawannya yang seorang itu keluar dari lingkaran. Apa yang terjadi Ki Rangga? Bertanya Pangeran Senawasesa. Hanya karena sikap yang kurang berhati-hati. Tetapi lihat, ia masih akan sanggup memasuki arena setelah ia mengobati lukanya yang tidak berarti itu, jawab Rangga Sutatama. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Ia melihat orang itu mengusapkan obat berupa bubuk berwarna kuning pada luka itu. Kemudian orang itu telah menyiapkan diri untuk turun lagi ke arena. Tetapi yang mereka lakunya itu telah memaksa lawannya berbuat yang sama. Jitheng pun kemudian menjadi semakin garang. Pedang tipisnya menggeletar dengan cepat, berputar kemudian mematuk arah jantung lawannya. Pada saat Darwerdi terluka, ternyata Jitheng telah sempat membenamkan pedangnya di dada lawannya. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa orang-orang yang mengikuti Pangeran Senawasesa untuk menghadap ke Demak itu mulai jemu dengan pertempuran itu. Apalagi nampaknya di beberapa bagian dinding lingkaran, mereka menjadi berbahaya karena kemarahan yang meluap-luap. Karena perhitungan yang demikian itulah, maka Kiai Kanti pun berniat untuk menyelesaikan pertempuran itu lebih cepat lagi. Bukan saja sekedar bertahan, tetapi sudah waktunya untuk mulai melumpuhkan lawan-lawannya. Karena itu, maka sejenak kemudian Kiai Kanti pun justru menjadi semakin cepat bergerak, ia tidak saja membingungkan lawan-lawannya, tetapi senjatanya benar-benar telah mulai menyentuh tubuh lawannya. Ketika seorang di antara mereka terluka, maka di bagian lain pun terdengar pula seseorang mengeluh. Ternyata bahwa Ki Ajar Cinde Kuning pun telah mulai melukai lawan-lawannya. Masih ada kesempatan untuk pergi, berkata Ki Ajar Cinde Kuning, tetapi Ki Rangga Sutatama yang melihat orang-orangnya telah mulai terluka itu pun berteriak nyaring, kita ternyata terlalu baik hati. Bunuh saja lawan-lawan kalian tanpa membuat terlalu banyak pertimbangan. Tetapi suara Ki Rangga itu sendiri tertahan-tahan karena serangan Pangeran Senawasesa yang datang membadai. Di bagian lain dari pertempuran itu pun orang-orang Ki Rangga Sutatama menjadi semakin sulit menghadapi lawan-lawannya. Swasti dan Darwerdi yang memiliki dasar ilmu yang berbeda, ternyata mampu menempatkan diri sebagai pasangan yang mantap. Keduanya bertempur dengan sepenuh kemampuan. Sementara itu, Ibu Darwerdi yang ada di dalam lingkaran, dan berdiri termangu-mangu di belakang anaknya, menyaksikannya dengan jantung yang berdebar-debar. Dalam pada itu, kemarahan para pengikut Ki Rangga Sutatama itu telah mencapai puncaknya. Apalagi karena beberapa orang di antara mereka telah menitikan darah sehingga karena itu, maka mereka pun menjadi bagaikan orang wuri yang tidak terkendali. Sebenarnya lah mereka memiliki kemampuan melampaui orang-orang Pusparuri. Namun di hadapan mereka adalah orang-orang pilihan juga. Bahkan di antara mereka terdapat Ki Ajar Cinde Kuning dan Kiai Kanti yang memiliki kemampuan jauh di atas kemampuan setiap orang di antara mereka yang mengepungnya. Sementara itu,
Pangeran Senawasesa sendiri masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Rangga Sutatama yang bernafsu untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun bagaimanapun juga jumlah yang jauh lebih banyak itu pun memang mempunyai pengaruh pula. Satu dua orang di antara orang-orang Ki Rangga itu telah tergores senjata. Namun ternyata mereka masih sempat menekan orang-orang yang berada di dalam lingkaran. Tetapi justru karena itu, maka Kiai Kanti telah meningkatkan kemampuannya pula untuk mengurangi tekanan pada dinding lingkaran yang lain. Dalam pada itu, Ki Ajar Cinde Kuning pun tekanan yang terasa berat pada lingkaran pertempuran itu. Sehingga ia pun telah berusaha untuk membantunya dengan caranya. Sejenak kemudian, maka Ki Ajar itu pun telah menghentakkan ilmunya. Orang-orang yang bertempur melawannya itu pun terkejut. Seorang di antara mereka terlempar keluar lingkaran. Bukan saja sebuah goresan pada kulitnya. Namun ternyata dagingnya pun telah terkoyak pula. Belum lagi orang itu sempat merangkak menepi untuk mengobati lukanya, maka seorang lagi di antara mereka telah terluka pula. Dalam keadaan yang gawat, maka dua orang telah meninggalkan kepungan dan bergabung dengan kawannya yang masih bertahan melawan Ki Ajar Cinde Kuning. Namun demikian kedua orang itu menempatkan diri melawan orang cacat itu, telah terjadi pula peristiwa yang serupa. Ki Ajar telah benar-benar melukai lawannya sehingga tangan kanan lawannya seolah-olah telah menjadi lumpuh. Dalam pada itu, di bagian lain dari lingkaran pertempuran itu, para pengikut Ki Rangga Sutatama masih berpengharapan untuk dapat berbuat lebih banyak lagi. Ketika dua orang bersama-sama menyerang Darwerdi, Swasti sudah siap untuk membantunya. Tetapi ternyata bahwa ia sendiri telah mendapat serangan yang tiba-tiba, sehingga ia harus menghindari serangan itu. Dengan demikian, maka ia berhasil lolos dari sentuhan senjata lawan. Namun yang terjadi pada Darwerdi agak berbeda. Ketika ia sedang sibuk menangkis serangan dua orang lawannya, seorang yang lain telah menyerangnya. Swasti terlambat meloncat membantunya. Namun ia masih sempat berteriak, "Darwerdi, hati-hati." Darwerdi sempat bergeser. Tetapi serangan lawannya itu ternyata telah menyentuh lengannya, sehingga segores luka telah memancarkan darah dari lengan kirinya. Sementara itu, Swasti telah meloncat di sebelahnya sehingga serangan yang lain telah dapat ditangkisnya. Namun ternyata bahwa serangan-serangan yang cepat bukan saja dialami oleh Darwerdi dan Swasti. Tetapi yang lain pun telah mengalaminya pula, justru karena para pengikut Ki Rangga Sutatama itu melihat beberapa orang kawannya telah terluka. Tetapi yang mereka lakukan itu telah memaksa lawannya berbuat yang sama. Jilitan pun kemudian menjadi semakin garang. Pedang tipisnya menggeletar dengan cepat, berputar kemudian mematuk ke arah jantung lawannya. Pada saat Darwerdi terluka, ternyata Jit Heng telah sempat membenamkan pedangnya di dada lawannya. Rahu sempat melihat bagaimana Jlit Heng bertempur dengan segenap kemampuannya. Seolah-olah Rahu belum pernah melihat Jlit Heng bersikap demikian sebelumnya. Namun dalam pada itu, Kiai Kanti yang sekilas sempat juga melihat, segera dapat memakluminya. Ada perasaan lain yang membuat Jlit Heng menjadi terlalu garang. Kekecewaan dan kehilangan. Namun Kiai Kanti tidak dapat membantunya. Ia tidak akan dapat berbuat banyak terhadap anak gadisnya dalam hubungannya dengan Jlit Heng dan Darwerdi, karena Kiai Kanti pun mengerti watak anak gadisnya itu. Untuk melepaskan gejolak perasaannya, Jlit Heng telah mengambil sasaran pada lawan-lawannya. Demikian ia berhasil melukai lawannya, maka pedangnya telah berputar pula mengerikan. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa yang bertempur melawan Ki Rangga Sutatama itu pun berkata, "Ki Rangga, apakah kau masih belum melihat kenyataan ini? Berapa orangmu telah terluka?" "Persetan," geram Ki Rangga, "tetapi orang-orangmu juga sudah terluka, Pangeran." Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Ia tidak bertempur di sebelah Darwerdi, sehingga ia tidak melihat bahwa anak muda itu telah terluka. Demikian pula seorang paman Darwerdi telah tergores ujung senjata, tetapi luka-luka itu hampir tidak berpengaruh sama sekali. Namun sikap dan tingkah laku para pengikut Ki Rangga Sutatama itu memang membuat lawan-lawannya menjadi marah pula. Mereka bertempur dengan kasar dan bahkan kadang-kadang liar. Mereka berteriak dan mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas. "Ki Rangga," berkata Pangeran Senawasesa, "adakah prajurit-prajuritmu telah kau ajari bertempur dengan liar seperti itu? Kau dengar apa yang mereka katakan dan apa yang mereka teriakkan?" "Aku tidak peduli," jawab Ki Rangga, "mereka adalah prajurit-prajurit yang kecewa karena sikap para panglimanya yang tidak tahu diri.
Seperti aku pun telah dikecewakan pula, meskipun pengabdianku telah bertimbun melampaui pengabdianmu sendiri pangeran. Jangan membuat cerita lelucon seperti itu, jawab Pangeran Senawasesa, sekarang menyerahlah. Masih ada kesempatan aku akan memohonkan ampun atas segala tingkah lakumu ini. Tetapi Kirangga itu justru mengumpat. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang sambil berteriak nyaring, cepat, bunuh lawan-lawanmu. Omong kosong, Jiliteng pun berteriak. Rasa-rasanya semuanya membuatnya marah. Apapun yang didengar dan dilihatnya. Tetapi kemarahannya yang kadang-kadang kurang terkendali itu membuatnya kurang berhati-hati. Ketika ia menyerang lawannya dengan perhitungan yang kurang mapan, maka terdengar Jiliteng berdesis. Namun kemudian ia pun telah menggeretakkan giginya. Ternyata segores luka telah menghilang di pundaknya. Tidak terlalu dalam. Tetapi terasa luka itu menjadi pedih. Namun justru karena luka itu, Jiliteng menjadi semakin garang. Meskipun luka itu telah memperingatkan bahwa ia harus lebih berhati-hati menghadapi lawan-lawannya. Karena mereka memiliki ilmu yang cukup. Sehingga untuk menghadapi dua orang di antara mereka yang mengepungnya, memerlukan perhitungan yang lebih baik dari sekedar sikap marah. Tetapi di bagian lain, Ki Ajar Cinde Kuning dan Kiai Kanti tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus berusaha mengurangi jumlah lawannya. Semakin cepat semakin baik. Agar mereka cepat dapat meninggalkan tempat itu dan menghadap Kanjeng Sultan, atau orang yang mendapat kuasa untuk mengurus gedung perbendaharaan, sebelum mereka dapat menghadap Sultan sendiri. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Para pengikut Kirangga Sutatama pun tidak membiarkan diri mereka dilumpuhkan. Karena itu, mereka pun telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Tetapi kemampuan di antara mereka yang bertempur itu memang berbeda. Meskipun beberapa orang telah terluka tetapi akhirnya nampak bahwa para pengikut Kirangga Sutatama tidak akan dapat mengatasi keadaan. Gila, geram Kirangga Sutatama di dalam hatinya, iblis dari mana sajalah yang telah mengikuti Pangeran Senawasesa itu, sehingga mereka mampu bertahan menghadapi orang-orangku yang jumlahnya lebih banyak. Tetapi itu adalah satu kenyataan. Jika semula Kirangga Sutatama menganggap kehancuran orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih itu adalah karena mereka saling membenturkan diri mereka sendiri, kemudian kehadiran orang-orang Pusparuri yang malang karena mereka harus menghadapi anak-anak muda Lumban yang jumlahnya tidak terhitung, sehingga mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu betapapun tinggi ibnu mereka, ternyata kini ia menghadapi kenyataan lain. Orang-orang yang disebut telah menolong Pangeran Senawasesa itu ternyata memang orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Dan segalanya sudah terlanjur terjadi. Kirangga tidak akan dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab atas tingkah lakunya. Dengan kenyataan itu, maka Kirangga justru bersikap semakin garang pusar dari berlawanan orang-orang yang disebut menolong Pangeran Senawasesa itu adalah pada pangeran itu sendiri. Jika ia berhasil menguasai pangeran itu, maka ia tentu dapat mematahkan perlawanan mereka. Dengan mengancam Pangeran Senawasesa, maka ia akan dapat memaksa orang-orang itu menuruti perintahnya. Tetapi sejalan dengan usaha Kirangga Sutatama, maka Pangeran Senawasesa pun telah mengerahkan ilmunya pula. Untuk melawan senapati yang mumpuni itu, ternyata Pangeran Senawasesa memang harus mengerahkan segenap kemampuannya. Namun Pangeran Senawasesa pun seorang senapati besar pula, sehingga dengan demikian ia dapat mengimbangi peningkatan ilmu Kirangga Sutatama. Akhirnya Kirangga Sutatama itu pun kehilangan kesabaran. Ia tidak dapat berpegang pada niatnya untuk menangkap Pangeran Senawasesa hidup-hidup dan tanpa segores lukamu. Karena jika ia tetap berpegangan pada sikap itu, maka ialah yang mungkin akan ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang yang telah menolong Pangeran Senawasesa itu. Dengan demikian, akhirnya Kirangga Sutatama telah mengambil keputusan lain. Tiba-tiba saja ia meloncat surut sambil menggeram, Pangeran. Segalanya terjadi tidak seperti yang aku harapkan. Sebenarnya aku ingin berbuat sebaik-baiknya bagi Pangeran. Tetapi agaknya Pangeran terlalu sombong dan merasa dirimu terlalu besar. Karena itu aku harus mengambil sikap lain. Pangeran Senawasesa tertegun. Ia mengerti bahwa lawannya tentu akan mempergunakan senjatanya. Sebenarnya lah Kirangga Sutatama itu pun telah menarik sebilah wedung dari urangkanya yang terselip di lambung kiri.
Wedung yang tidak terlalu biasa dipergunakan sebagai senjata karena kecuali terlalu kecil dibanding dengan sebilah pedang, bentuknya memang tidak begitu menguntungkan. Tetapi ternyata bahwa Kirangga Sutatama telah mempergunakan sebilah wedung. Pangeran, berkata Kirangga, jangan mengecilkan arti senjataku ini. Pusaka ini adalah peninggalan senapati besar dari Majapahit. Selama wedung ini berada di tanganku, aku telah membunuh lebih dari 10 orang dengan senjata ini sementara di antara mereka melawanku dengan jenis senjata yang lebih baik. Pedang, tombak dan bindi. Nah, apakah pangeran juga akan melawan? Aku sudah melawan Kirangga, jawab Pangeran Senawasesa. Jika aku tidak berhasil menangkap pangeran hidup-hidup, maka biarlah aku membunuh pangeran saja, agar rahasia tentang pusaka dan harta benda itu akan tetap menjadi rahasia sepanjang zaman. Baiklah, berkata Pangeran Senawasesa, aku akan bertahan dan jika kemudian kaulah yang mati di sini, hal itu aku lakukan karena terpaksa sekali. Pangeran Senawasesa tidak mempunyai waktu banyak. Ternyata Kirangga Sutatama itu pun segera bersiap menyerangnya. Tetapi Pangeran Senawasesa masih sempat mengenakan lempeng baja di telapak tangannya. Dengan lempeng baja itu ia siap melawan senjata apapun juga. Bukan saja karena keterampilan tangannya itu, tetapi juga kekuatan ilmunya seolah-olah telah terpusat pada telapak tangannya yang dialasi dengan sekeping baja pilihan itu. Senjata pangeran aneh, desis Kirangga. Aku tidak sempat membawa senjata panjang saat aku dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading, kecuali lempeng baja yang memang tidak terpisah dari tubuhku dalam keadaan apapun juga. Bersambung ke bab 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.